chat antara pria dengan kata-kata sayang, kalau menurut dia tuh katanya wajar-wajar aja. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau aku dicat sesama temanku cowok dipanggil dengan kata-kata sayang, serius, besok ketemunya tuh langsung tak lempar ember mukanya itu. Hola netizen yang tercinta, RK Atok, suami dari Melissa Zara, akhirnya memberikan klarifikasi mengenai berbagai macam tudingan yang diarahkan kepada dirinya oleh sang istri. Melalui sebuah podcast bersama Dr. Richard Lee, Atok mengungkapkan penyangkalan atas semua pernyataan Melissa yang sebelumnya telah disampaikan. Selain memberikan klarifikasi terkait tuduhan Melissa, Atok juga menanggapi soal chat mesra antara dirinya dengan Dr. Oscar. Menurut Atok, semua yang diutarakan Melissa dalam podcast bersama Dr. Richard Lee sebelumnya hanyalah akibat salah paham dan kecemburuan sang istri. Atok juga menegaskan bahwa tuduhan istrinya yang menyebutnya berpacaran dengan Dr. Oscar adalah tidak benar. Lebih lanjut, Atok menjelaskan bahwa chat mesra dan panggilan sayang di antara sesama pria adalah hal yang wajar dan biasa dalam persahabatan. Saya sudah lama hidup di Bogor dan Jakarta, kemudian circle saya juga punya teman-teman yang bekerja di dunia entertain yang sama-sama. Kebetulan saya juga di Jakarta, saya juga di dunia entertain. Tapi saya nggak panggil sayang dengan teman-teman cowok saya. Tapi menurut saya itu hal yang wajar. Menurut kamu itu hal yang wajar? Menurut saya dan menurut circle saya itu hal yang wajar. Menurut kamu itu hal yang wajar. Jadi kalau misalnya cowok bilang kangen, aku kangen kamu, aku sayang kamu, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Oke. Kan itu sebatas chat kan, Dok, ya? Sebatas chat. Sebatas chat. Oke. Kecuali kalau misalkan ada adegan misalkan kepergok apa sama si dokter ini, kan itu beda. Tapi cerita. itu nggak kepergok? Ya enggak, kan karena emang nggak ada apa-apa. Oke. Gitu. Bukan nggak kepergok, tapi belum kepergok. Enggak, memang bener-bener nggak ada apa-apa. Memang nggak ada apa-apa. Ia bahkan siap membuktikan bahwa dirinya dan Dr. Oscar tidak memiliki hubungan apapun di luar persahabatan. Atok berharap dengan memberikan klarifikasi ini, netizen yang budiman dapat memahami situasi dengan lebih jelas dan tidak terjadi salah persepsi mengenai hubungan dan komunikasi yang ada antara dirinya dan orang lain, terutama dengan Dr. Oscar. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Wajar gundulmu mas, sejak kapan ngono lho? Circle laki, sik ta lah. Sik aku takon bojoku yo. Yang lek kamu mosok tahu ngomong kangen-kangen. Saya sampai kekel. Kamu lek kangen ambek koncomu mosok kate ngomong, "Sayang, aku kangen." Saya juga gak yo, iku wajar apa enggak? Wes aku tanya orang laki ki yo. Wajar apa enggak lek laki ambek laki ku ngomongin sayang, kangen iku jarine wajar ya apa? Gila loh, kan gila iki wong lanang loh yo. Gila. Yo lek perempuan gitu yo. Rek, ngene. Rek, nang dia rek, kangen rek, ayo ketemuan iku wedok ambek wedok iku sik wajar. Lanang mbok aduh ya Allah Gusti. Wes ta lah ya. Aku tuh mencoba memahami podcastnya si atau iki ambek Dr. Richard iki wes berusaha berpikir sepositif mungkin iku gak iso guys, ngono lho. Semuanya full pembenaran. Aku harus ngomong iki pasti akan muncul pernyataan pembenaran versi dia pasti. Yo gak apa-apa, tapi kene yo kekel iki lho, wong lanang yang ngakon gila ngono lho. Cuman balik lagi sebenarnya itu enggak apa-apa kan, disorientasi itu kan memang ya apa ya? Lah ya ono sih anjan wong lanang sing orang yang dilahirkan dengan kan ada ya. Kita tuh nggak ini sih, nggak mau ngejudge ya, itu terserah, itu memang anunya orang masing-masing. Cuman ya itu yo mbok ojo mancal jejek lanang iyo wedok iyo, tujuan apapun itu, apalagi kalau sampai merugikan orang lain, merugikan secara apa itu jenenge lahir batin finansial, ya ojo egois jenenge kon geragas gitu loh. Bertanggung jawablah dengan disorientasi seksualmu gitu. Gak ono wis gak iso trimo di ujung dunia manapun. Lek wong lanang normal iku gak ono ceritane. Rek, ayo rek ketemuan rek. Kangen rek, Mas yo digawe sebiasa mungkin iku gak mungkin pakai kosakata vocab kangen. Apa maneh sayang. Yang sayang ku ayo ngombe ngono. Gak cocok, gak pantes ngono lho. Wis aja pembenaran ae kamu iku. Tapi yo gak apa-apa iku hakmu.
aja sengaja pengen dibully aja nih. Terus buat Mbak Melisa, Mbak wes Mbak, stop Mbak, wes mandek. Tak delok dari podcast ini itu. Jadi kelihatannya kamu malah ya apa ya, wes mandek. Orang yang mau simpati itu akhirnya akan berpikiran bahwa kamu menikmati ini, walaupun ini aib, kamu menikmati. Wes mandek, hope, wes fokus nang masalahmu, selesaikan ya, oke. Nih pengalaman buat untuk mbak-mbaknya nih yang belum pada nikah ya. Kalau namanya pengantin baru, kalau menurut aku secapek-capeknya laki-laki itu nggak akan ada namanya nolak, nggak mau yang namanya gitu-gituan tuh nggak ada. Pokoknya alasannya capek lah apa itu nggak masuk akal. Jangankan udah resmi jadi istrinya, kadang kebanyakan aja yang belum pada nikah baru calon suami istri itu apa aja, kadang udah banyak yang melakukan kayak hal-hal itu banyak lah kayak gitu. Apalagi udah resmi jadi pasangan suami istri gitu loh, sah gitu loh. Gitu. Yang lucunya lagi itu kata si Bambang itu, chat antara pria dengan kata-kata sayang, kalau menurut dia itu katanya wajar-wajar aja. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau aku dicat sesama temanku cowok dipanggil dengan kata-kata sayang, serius besok ketemunya tuh langsung tak lempar ember mukanya itu. Terus aku bilang, udah jangan berteman sama aku lagi. Bener ya, nggak wajar lah, nggak normal lah. Aku risih lah kalau masa cowok dengan cowok memanggil dengan kata-kata sayang. Kecuali kalau untuk wanita, meskipun sesama jenis manggil say beb, sayang, besok ini arisan gini ya, itu banyak. Kalau cowok enggak. Kalau menurut aku cowok itu risih lah, nggak normal gitu loh kayaknya gitu loh, nggak masuk akal gitu loh. Kalau cowok ya sewajarnya aja, paling coy bro besok ketemuan di warung ya, ngopi ya gitu ya. Nah itu obrolan cowok sesama cowok tuh begitu gitu loh. Terus di saat kalau berhubungan intim itu katanya gelap-gelap banget ya. Kalau orang normal tuh tetap ya nggak mau lah, masa pengantin baru berhubungan intim lampunya dimatiin total, gelap-gelapan ya nggak enak lah, nggak ada fantasinya lah, mukanya nggak kelihatan, badannya nggak yang kurang mantep lah. Beneran serius nggak masuk akal ya. Sejauh ini jawaban yang paling jauh yang pernah Koko denger sih. Jujur ya, sekemayu-kemayunya Koko nggak pernah ngechat sahabat cowok Koko itu dengan panggilan sayang, apalagi bilang kangen. Tanpa disadari ya, masnya ini masuk ke podcastnya Dr. Richard udah kayak ngegali lubang buat nguburin diri sendiri. Kalau kalian kurang paham, kalian putar video ini berulang kali deh. Nanti kalian pasti paham. Suami Melisa ini mengatakan kepada Dr. Richard, karena dia ada di dunia entertain, maka kata kangen, panggilan sayang dari teman laki-lakinya juga ini adalah sesuatu yang wajar. Nah, kebetulan saya bekerja di dunia entertain. Biasanya kalau saya berkomunikasi dengan kolega, klien, atau mungkin artis, teman kerja, itu biasanya saya menggunakan kata saya, dan mereka akan membahasakan saya dengan bapak, mungkin lalu mas atau bang. Bagi yang baru-baru kenal, yang sudah agak lama kenal, biasanya ngomongnya lebih santai itu dengan bro misalnya, atau mungkin lebih santai lagi dengan gue, lu, kalau memang kita sudah ketemu ataupun cukup lama. Dan kalau misalnya saya ketemu dengan teman saya yang sudah sangat lama saya kenal, teman-teman SD, SMP, SMA misalnya, justru malah kalau lama nggak ketemu mereka tuh ngomong lebih kasar. Misalnya dengan nyet kemana aja lu, nggak pernah ketemu, nggak pernah nongkrong, sialan lu ya, sok sibuk full sekarang, begitulah. Jadi semakin kasar justru malah semakin menunjukkan kedekatan. Itu yang saya rasakan sih. Nah, sampai sekarang belum pernah ada tuh teman laki-laki saya yang sampai bilang sayang ke saya gitu, kangen, lalu sampai bikin video nangis-nangis karena nggak bisa ketemu. Dan jika hal seperti itu adalah hal yang wajar di circle Anda, maka artinya circle Anda ini sungguh-sungguh istimewa. Nah lo, abis ini Abisa mau ribut nih karena nggak kompakan. Satunya datang ke podcast buat klarifikasi, menentang semua isu biar dianggap normal. Satunya diam-diam pengen diakuin nih. Gimana sih nih Abisa mau ribut-ribut mulu, nggak kompak ih. Tapi kalau kalian tonton ya videonya dari awal sampai akhir, isi podcast itu lucu di bagian waktu Dr. Richard pinjem handphone. Terus Dr. Richard bilang, kasih lihat ke saya aja chatnya, nggak usah ke kamera. Tapi sama Dr. Richardnya dibacain, mana disetelin lagi ya voice note-nya. Gua kira Dr. Richard itu
melindungi si Umi gitu. Ternyata Dr. Richard memperingan kerja kameramen biar nggak usah ngezoom chatnya. Jadi dibacain aja sekalian sama Dr. Richardnya ya kan. Terus gue tonton dari awal sampai akhir tuh kagak ada fungsinya. Umi datang ke situ itu fungsinya apa? Nggak ada fungsinya. Malah kayak membenarkan berita yang ada gitu loh. Kayaknya gue curiga itu black campaign. Kayaknya itu jualan deh. Itu tuh yang gantungan kunci kopel itu kayaknya itu jualan, itu trik marketing doang. Mana dibilang plesel mulu ya kan. Masalah dia datang ke situ nggak ada faedahnya, nggak ada fungsinya. Kayaknya sih itu trik marketing sih, jualan gantungan kunci yang lagi plesel. Guys, tahu nggak sih menurut aku sosok RK Atok yang sekarang sedang menjadi pembicaraan di sosial media terkait dengan klarifikasinya, ada hal lain yang menurut aku cukup pintar yang dilakukan sama dia, yaitu mengenai branding diri dia, dimana dia dapat exposure gratis dari banyak banget media yang nantinya tentunya akan mempermudah ketika dia ingin mengajukan verification pada akun sosial medianya. Nah, jadi dia tidak bayar tuh kayak selebgram lainnya. Jadi itu salah satu strategi sih ya, walaupun tentunya pasti ada harga yang harus dibayar terkait dengan ini.